Bicaralah Nona. Ya malam Mbak. Jangan. Oh, oke, 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 oke. Kurniati, saya mau tanya dulu ini, profil Anda berhijab, seorang muslimah, tapi kok tidak berhijab, berarti belum hijrah ini. Kameranya coba tenang dulu Kurniati, jangan kesana kian kemari, Lagi di supaya 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 cantiknya tidak kesana kemari. Nah, supaya orang bisa konsentrasi nih. Nah, gitu ya. Kurniati, saya mau tanya dulu nih, Kurniati, Anda ini muslim atau bagaimana? saya Muslim. Ini lagi tempat teman dia yang masukkan. Muslim. Ya silahkan Kurniati, apa gerangan Anda naik kemari? Saya mau nyampaikan tadi katanya nanya ya Muhammad itu Rob atau bukan? Muhammad itu bukan Rob, tapi Muhammad itu utusan Allah. Berat ini sudah. Oke, adakah di dalam Al-Quran seorang nabi yang robnya itu ada dua? Tidak. Yang barusan kami bahas tadi ya surat apa? Yang Nabi Yusuf ya. Ya, surat Yusuf ayat 23. Ada di situ Al-Quran? Enggak, ini lagi di kos teman Kristen. Bukan, yang saya tanya adakah di situ Al-Quran? Tidak ada. Bisa melihat, bisa membaca huruf Arab? Baik, kita coba ya, kita tes. Kita sabar teman-teman ya, karena banyak orang-orang Islam di sini sangat antusias ingin belajar kepada Edis TV ya. Baik, kita tunjukkan bahwa ada seorang nabi yang punya dua rob di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran loh, nggak main-main ya. Baik, ini surat Yusuf ayat yang ke-23. Ada kata-kata Nabi Yusuf yang berbunyi innahu rabbi. Kelihatan? Ya kan? Bacanya apa ini? Ini huruf apa? Innahu Rabbi. Itu huruf Ya, innahu rabbi. Apa arti innahu rabbi? Innahu Rabbi itu Rabbi itu Tuhan. Arti innahu rabbi? Tidak tahu. Sudah saya bilang. Muslim itu paling jago baca huruf Arab, tapi nggak akan ngerti apa artinya. Baik, kita bacakan. Ya, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya, sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb. Perhatikan, lihat tulisannya ini. Mereka menyebut kata Rabb untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Robku atau tuanku. Jadi kata inahu Robbi, sesungguhnya Robku itu ditujukan kepada seorang manusia. Ya, innahu Rabbi itu bukan berarti tuanku itu Tuhanku, itu salah sebenarnya. Kan dia sini berkata dan itu artinya ya Bang saya baca ya. Dan Ya, godanya yang Yusuf tinggal di rumahnya. Yusuf itu kan tinggal di rumah seorang suami istri. Terus istrinya itu menggoda Yusuf. Baru Yusuf bilang mana? inahu Robbi. Berlindung kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Terus dia bilang, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya itu, Tuhan, isi suaminya si perempuan, itu baik kepada dirinya. Betul, baik. Kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, karena biar tidak tergoda dengan si perempuan ini. Dan dia tidak mau Baik, mengecewakan tuannya. Gitu. Bukan baik, berarti baik. Tuhan itu Rob, bukan, tapi itu salah. Tuanku itu karena dia Oke, tinggal itu di bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa di situ? Tuan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa di situ? bahasa Arab Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab itu sih bahasa tua itu Syahid, bukan Rob. Rob itu artinya Allah. Buset. Dalam surat itu Karti anu siapa siapa namanya? Kurniati. Kurniati.
Di situ ada kata Robbi nggak? Ada. Oke, kata Robbi itu ditujukan kepada siapa itu? Kepada Tuhan, bukan Tuhan. Karena Robbi, dia berlindung kepada Allah, bukan Tuhan. Baik, baik. Belajar dulu ya. Kurniati belajar dulu baru nanti naik lagi ke sini, oke? Sebenarnya itu betul sih yang saya bilang, tapi abangnya aja yang salah memahami tentang Baik. Al-Quran. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Saya balik lagi ke sini. Sebentar. Anda tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu Ibnu Katsir? Dan ketawa, kau gara-gara kau ini. Siapa? Kurniati, coba kalau ngomong sama saya, jangan ngelihat ke sana. Nanti kita nggak nyambung. Coba lihat ke sini. Ya, Oke. Ibnu Katsir, seorang ulama. Oke. Tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu, seorang ulama. Seorang ulama. Menurutmu, kamu lebih ngerti Quran daripada Ibnu Katsir nggak? Lebih ngerti Quran sih. Oke, Ibnu Katsir lebih ngerti Quran. Perhatikan ya, perhatikan. Dikatakan di sini bahwa Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Ya, Perhatikan, ya. telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rob, perhatikan, untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Nah, kata tuan ini bahasa Arabnya adalah Robbi. Ngerti? Ini bacaannya apa? Lebih. Robbi. Robbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhanku. Di mana di sini? Di mana coba ini bacanya apa? Sesungguhnya Tuanku, Oke, tuanku di sini bahasa Arabnya apa? Robbi. Robbi. Nah, jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika ini sebagai Robnya, betul? Enggak. Karena dia Berat. Makanya saya bilang teman-teman, kalau orang-orang awam ya akan membantah saya. Kalau pendebat-pendebat Islam senior akan mengiyakan saya. Begitu. Nih ya, nih saya gini aja. Kartika, nih saya kasih contoh-contoh pendebat-pendebat senior yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Perhatikan ya. Kita mulai dulu nih dari statement yang cetar membahana. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, jadi Rob kalian tuh ada dua, Muhammad dan Allah. Nih, kemudian apakah cuma satu orang yang mengakui? Oh enggak, pendebat-pendebat senior ini. Perhatikan. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi robnya orang Islam tuh ada dua. Salah satunya telah menjadi mayat di Arab Saudi. Begitu. Apa sih makna rob itu? Coba ngerti nggak apa arti rob? Robbi, ya Robbi. Apa artinya? Tahu nggak? Tuhanku. Iya. Apa artinya rob itu? Atau Tuhanku atau Tuanku itu? Artinya sesuatu atau seseorang yang kepadanya kita menaklukkan diri. Yang kepadanya kita menyerahkan ketundukan dan kepatuhan. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada iblis, maka iblis itu menjadi robmu. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada seorang ulama, maka kamu telah membuat ulama itu menjadi robmu. Nah, umat muslim menyerahkan ketundukan dan ketaklukannya kepada anaknya Aminah, namanya Muhammad. Coba sekarang saya tanya, Kurniati, kamu patuh, takluk, tunduk nggak
dengan Muhammad? Iya. Iya. Makanya banyak orang pergi ke Arab minumin kencing onta. Tahu kenapa mereka minumin kencing onta? Atau jangan-jangan kamu tidak tahu banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Tahu nggak? Enggak. Tidak Emang tahu. Tidak tahu ada banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Emang ada ya minuman kencing onta? Tidak tahu. Baik, sebentar, sabar. Gua paling demen kalau ngajarin orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa. Pantas masih Islam. Baik. Baik. Begini ya, Kurniati ya, saya tunjukkan. Kenapa orang pergi ke Arab meminum kencing onta? Karena mereka telah menyerahkan ketundukan, ketahlukan kepada Muhammad. Sehingga ngikut-ngikutin Muhammad. Perhatikan. Perhatikan. Saya balik lagi kamera saya ya. Waduh, cantik-cantik Islam. Aduh. Perhatikan. Lihat, Kurniati, lihat ke layar. Lihat ke layar. Nih ya, liatin. Nih, ini adalah seorang muslim, lihat dari pakaiannya. Tahu nggak yang di botol ini apa? Tahu ini apa? Ini kencing, kencing onta. Dan mereka meminumi kencing onta ini. Karena apa mereka minum kencing onta? Karena Muhammad telah menjadi raja di hatinya. Karena dia telah menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Yesus. Enggak mungkin dia minum-minum kencing onta kayak lihat, lihat nih. Kurniati, jangan hilangkan momen-momen ini, lihat nih. Nah, oh, glek 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 glek. Wah. Satu. Apakah cuma satu? Perhatikan, perhatikan. Apakah cuma satu? Kurniati, lihatin. Bukan satu dua orang nih. Ini beda orang nih. Minum kencing onta. Glek glek glek. Alhamdulillah. Makanya Kurniati, makanya ketika seseorang menyerahkan ketahlukan, ketundukan, kepatuhan kepada Muhammad, orang tersebut akan berperilaku seperti tadi. Pergi ke Arab, cium-cium batu, lempar-lempar batu, puter-puter batu, minumin kencing onta. Itu akibat dia telah membuat dirinya, membuat Muhammad sebagai robnya. Dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan mutlak kepada Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ayo ganti Rob, ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad, tetapi Yesus. Begitu. Amin. Iya. Jangan kau serahkan kepatuhan, ketundukanmu kepada Muhammad. Nanti kamu dibilang, kamu mau nggak saya nambah istri lagi? Kalau kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, siap. Itu. Makanya kalau orang patuh sama Muhammad, akan seperti itu. Dek, abang mau nambah istri lagi 2, supaya pintu sorga terbuka bagimu, kamu harus siap. Saya ingin menjalankan sunnah Rasul. Coba, perempuan-perempuan yang patuh, tunduk, tahluk kepada Muhammad. Ketika suami kalian bilang mau nambah istri lagi, harus apa jawaban kalian? Pasti jawaban kalian, alhamdulillah pintu surga terbuka lebar untukku. Begitu Kurniati ya. Gimana? Ya mungkin nggak hari inilah, karena harus belajar dulu ya kan, belajar. Di hati manusia itu ada tahta, ya kan? Nah, yang memerintah siapa di hati itu? Yang menguasai hati itu harusnya siapa? Jangan lagi Allah dan Muhammad. Gantilah yang memerintah di hatimu itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jangan Allah dan kekasihnya yang namanya Muhammad. Begitu.
Ya. Makanya mulai sekarang doanya jangan lagi di hati ini ada Allah dan Muhammad, tetapi di hati ini ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Seperti itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, besok ganti lagunya. Jangan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jangan begitu nyanyinya, ganti. Harus diganti. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Siapa yang harus ada di hati ini? Haruslah Roh Kudus, haruslah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seperti itu. Oke, Kurniati? Bang. Makasih Bang Blay. Makasih, sama-sama. Baik. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Ya, seperti itu ya. Mungkin banyak orang tidak mau mengucapkannya secara online.